Akan kami tayangkan terlebih dahulu PowerPoint. Pak Agus mungkin bisa untuk share screen. Sampun Pak San. Nggih, matur nuwun. Nggih. Sudah terlihat ya Pak Agus? Sampun, sip. Nggih. Nggih, Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada jargon, ada semangat yang menyemangati kita semua. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ini di forum perguruan tinggi vokasi Indonesia, ini selalu kisah Indonesia agar bisa menyamai keterampilan SDM negara-negara lain. Nah, sebelum masuk lebih dalam, perlu saya sampaikan beberapa hal. Kami yakin Bapak Ibu sekalian sudah memahami perbedaan antara pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, jalur pendidikan dibagi 3. Untuk pendidikan akademik, ini fokus kepada pengembangan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian wujud jenjangnya adalah S1, S2, S3, sarjana, magister, dan doktor. Kemudian untuk jalur yang kedua, vokasi, yang nanti akan kita kupas dalam. Vokasi ini berupa diploma, pendidikan diploma. Mahasiswa diarahkan untuk menguasai pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, sehingga lulus nanti terampil. Jadi jenjangnya mulai dari diploma 1, diploma 2, diploma 3, sampai sarjana terapan atau diploma 4. Kemudian di undang-undang juga dijelaskan, bagi institusi yang sudah siap bisa membuka magister terapan S2 dan juga program doktor terapan S3. Ini di beberapa kampus di Indonesia, magister terapan sudah mulai dibuka. Kemudian untuk pendidikan profesi, ini apabila sudah lulus S1, lulus D4, itu bisa meneruskan ke pendidikan profesi. Jadi misalnya bidan, akuntan, notaris, dan lain sebagainya. Kita fokus kepada pendidikan vokasi, yaitu bagaimana kita menghasilkan SDM yang memiliki keahlian terapan pada bidang tertentu. Nah, untuk mewujudkan itu, di sini kami tampilkan terkait dengan komposisi antara mata kuliah teori dengan mata kuliah praktik. Jadi untuk pendidikan vokasi, kita sebagai pengelola pendidikan vokasi berupaya mata kuliah praktik itu bisa 70%, mata kuliah teori 30%. Sehingga lulusan kita, SDM yang kita hasilkan bisa terampil, skill tinggi. Kemudian untuk pendidikan akademik, sarjana, itu untuk mata kuliah teori komposisinya 80%, mata kuliah praktik 20%. Karena memang ini arahnya kepada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian dari 70% mata kuliah praktik, ini nanti kurang lebih separuhnya, 50%-nya, setengahnya, itu diselenggarakan di industri. Berupa magang industri, berupa kuliah industri. Maka perlu kami sampaikan di sini,
komposisi dosen di sekolah vokasi, di perguruan tinggi yang mengelola pendidikan vokasi, komposisi dosennya adalah kita upayakan mendekati 50% dosen kampus, 50% dosen industri. Nah, sehingga nanti di UNS ini sudah kita siapkan, kita nanti akan mempunyai dewan dosen kampus dan dewan dosen industri. Jadi dosen industri ini nanti akan diangkat dengan SK Rektor, kemudian akan kita urus NIDK. Pada saat magang, dosen industri ini nanti akan mendampingi mahasiswa yang magang di industri. Kemudian juga dosen industri ini akan kita undang ke kampus untuk memberikan kuliah industri. Nah, dosen kampus itu lebih fokus kepada penguatan teori dan praktik, beberapa praktik yang diselenggarakan di kampus. Ini sebagai catatan di sini perlu kami sampaikan, mulai tahun 2020 pemerintah membentuk organ baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, saat ini Dirjen Pendidikan Vokasi adalah Dr. Wikan. Beliau dulu adalah Dekan Pegawai SMK, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Akademi Komunitas D1, D2, kemudian Politeknik, kemudian perguruan tinggi yang mempunyai fakultas atau sekolah vokasi. Nah, mudah-mudahan di sini Bapak dan Ibu yang bergabung pada sore hari ini bisa menyamakan persepsi bahwa kita di pendidikan vokasi, mata kuliah praktik, kita genjot, kita upayakan sampai 70%. Nah, kemudian untuk mewujudkan agar 70% mata kuliah praktik itu mempunyai kinerja yang bagus, maka gambarannya seperti ini. Untuk program Diploma 3, model pembelajarannya adalah 3-2-1. Jadi selama 6 semester, kuliah di kampus 3 semester, kuliah di industri 2 semester, tugas akhir semester ke-6 itu dikerjakan antara di industri dan di kampus, kombinasi. Kemudian untuk dosen pembimbing juga ada kampus dan industri, dosen kampus, dosen industri. Pengujinya nanti, penguji tugas akhir juga melibatkan dosen kampus dan dosen industri. Kemudian untuk sarjana terapan, D4, ini masa studi 8 semester, model pembelajaran 4-3-1, kuliah di kampus 4 semester, kemudian di industri 3 semester, baik magang maupun kuliah industri, kemudian tugas akhir 1 semester. Jadi nanti di semester 8, waktu mengerjakan tugas akhir, itu kombinasi di kampus dan di industri. Dan mulai semester Agustus ini nanti, semester ganjil, kita persiapkan mengantisipasi semester genap tahun depan, bulan Februari, Juli 2021, kita tugas akhir ini kolaborasi antar program studi. Jadi misalnya antara D3 Teknik Informatika, D3 Desain Komunikasi Visual, dan D3 Komunikasi Terapan. Jadi mahasiswa 3, 4, atau 5 bergabung mengerjakan tugas akhir sehingga produk yang dihasilkan bisa lebih sempurna. Kemudian saya lanjutkan agar memudahkan gambaran kepada kita semua. 2 semester magang di industri, gambarannya seperti ini Bapak Ibu sekalian, bahwa program Diploma 3 itu akan kuliah di kampus semester 1, 2, dan 3. Nah, kuliah selama 3 semester pertama ini, baik kuliah mata kuliah teori maupun praktik, tetapi masih di kampus. Makanya kami mempersiapkan laboratorium kompetensi setara industri. Ini juga
memberikan bekal, akan memberikan bekal agar nanti pada saat magang industri mahasiswa tidak gagap. Karena di kampus semester 1 sampai 3 ini sudah diberikan mata kuliah teori maupun mata kuliah praktik. Kemudian semester 4 dan 5 mahasiswa ini kita terjunkan untuk magang industri. Kemudian begitu memasuki semester 6 mengerjakan tugas akhir. Tugas akhir ini nanti seperti saya sampaikan di awal tadi, ada dosen kampus, dosen industri yang berperan di sini. Kemudian sebagai gambaran, sebelum pandemi COVID-19, sebelum pertengahan Maret, kebetulan kami ada MOU dengan korporasi, perusahaan yang berpusat di Solo, 3 serangkai inti korpora, untuk magang industri ini sekaligus akan kita ciptakan kuliah industri. Jadi kebetulan di 3 serangkai menyiapkan 2 kelas dengan fasilitas yang sudah sangat bagus. Langsung di sampingnya adalah tempat industri. Jadi di PT 3 serangkai juga membuat 2 kelas untuk perkuliahan. Kemudian untuk program sarjana terapan atau D4, kuliah di kampus semester 1 sampai 3, kemudian nanti magang industri, kuliah industri semester 4 dan 5, kemudian pada semester 6 untuk program studi jenjang sarjana terapan atau diploma 4, ini kembali kuliah ke kampus untuk penguatan teori. Kemudian nanti semester 7 magang industri lagi, semester 8 menyelesaikan tugas akhir. Nah, ini gambaran proses pembelajaran 321 dan 431. 321 untuk diploma 3, 431 untuk sarjana terapan atau diploma 4. Baik Bapak Ibu, kita bermitra dengan industri, kita bermitra dengan asosiasi profesi, kita bermitra dengan sesama perguruan tinggi, politeknik yang menyelenggarakan sekolah vokasi, pendidikan vokasi, atau fakultas vokasi, saling memperkuat. Kemudian salah satu benchmark untuk menguji kompetensi, maka baik dosen maupun mahasiswa wajib memiliki sertifikat kompetensi atau profesi. Bagi dosen, ini kami desain harus memiliki minimal 1 sertifikat kompetensi, karena kita ketahui dosen di Indonesia yang berkarya mengajar di pendidikan vokasi, kebanyakan juga S1, S2, S3-nya dari jalur akademik. Nah, untuk memperkuat vokasional dosen kami, maka sertifikat kompetensi kami wajibkan bagi para dosen, minimal 1, kita kejar untuk memiliki 2, 3, dan seterusnya. Kemudian beberapa bidang, beberapa klaster kami dorong, kami fasilitasi untuk mengikuti sertifikasi profesi, antara lain rekan-rekan yang di akuntansi, aktif di IAI, kemudian juga yang perpajakan, konsultan pajak. Untuk mahasiswa, kita bertekad bahwa mahasiswa bisa lulus apabila sudah memiliki sertifikat kompetensi. Dan minimal, fasilitas dari kami minimal memiliki 2 sertifikat kompetensi. Ya syukur alhamdulillah nanti bisa 3. Tapi paling tidak 2
sertifikat kompetensi setiap mahasiswa. Ini nanti menjadi syarat kelulusan. Perlu kami sampaikan bahwa sudah 5 tahun ini berjalan, ijazah dan transkrip nilai waktu kuliah itu lambat laun, dan 5 tahun ini sudah kita temui di beberapa instansi perusahaan bahwa ijazah dan transkrip nilai itu adalah ijazah transkrip nilai itu ya sudah secara administratif sudah selesai mempelajari hard skill. Tapi bagaimana kompetensi ini bisa unggul di lapangan kerja, unggul di bursa tenaga kerja, maka kita bahkan untuk SMK sudah berjalan lama. Selain ijazah juga harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, kami lanjutkan. Di internal kami berupaya untuk penguatan laboratorium kompetensi. Laboratorium kompetensi yang kami perkuat, ini ada yang menuju ke high-tech, high technology, berbasis IT, berbasis teknologi terkini. Kita pijak, kita juga mengembangkan low-tech, low technology. Ini agar anak-anak kita akrab dengan teknologi tepat guna. Karena 80% lebih pengusaha di Indonesia ini adalah usaha mikro dan kecil. Maka selain bermain di high technology juga low technology atau teknologi tepat guna. Nah, kemudian perlu kami sampaikan sebagai gambaran kepada kita semua bahwa program studi di jalur vokasional yang kami gambarkan ini adalah yang ada di UNS, tapi di tempat lain, di perguruan tinggi lain, di politeknik lain juga sebenarnya sama. Program studi itu sudah mengerucut kepada kekhususan tertentu, yaitu misalnya di sini, di tempat kami, D4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3, D4 Kebidanan, D3 Kebidanan, D3 Farmasi, D3 Teknik Informatika, dan seterusnya. Kemudian juga ada D3 Budidaya Ternak, D3 Agribisnis. Ini untuk kelompok sains dan teknologi, IPA, atau yang kita kenal dengan IPA. Kemudian untuk IPS, Sosial Humaniora, antara lain ada D4, Demografi dan Pencatatan Sipil. Nah, kebetulan di tempat kami, di Sekolah Vokasi UNS, ini program studi baru di angkatan ketiga, sebentar lagi meluluskan. Ini dikhususkan lulusannya nanti bekerja di kantor Dukcapil. Karena kebetulan di Indonesia ini belum ada program studi yang meluluskan, menghasilkan para ahli yang berkompeten di Dukcapil. Nah, ini kerjasama dengan Kemendagri, sehingga muncul sarjana terapan atau D4 untuk memperkuat kantor Dukcapil. Tapi tidak hanya kantor Dukcapil, karena hampir semua instansi, lembaga juga membutuhkan data kependudukan. Jadi database penduduk itu sangat penting untuk negara ini, maka perlu tenaga ahli yang menangani. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menangani dengan baik terkait dengan demografi dan pencatatan sipil. Kemudian kami juga mempunyai D3 Komunikasi Terapan, Manajemen Administrasi, Perpustakaan, Akuntansi dan Perpajakan, Manajemen Perdagangan, dan seterusnya ada Bahasa Mandarin, Bahasa Inggris, Desain Komunikasi Visual, kemudian juga ada Usaha Perjalanan Wisata.
Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian bahwa memang sudah lazim untuk di jalur vokasi, pendidikan vokasi, nama program studi sudah mengerucut kepada keahlian tertentu, ilmu terapan tertentu. Memang sifatnya tidak umum, tidak general. Maka kalau kita lihat program studinya juga sudah menuju ke fokus tertentu. Terima kasih, itu yang kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membuka ruang diskusi, ruang sharing informasi, dan lain sebagainya. Demikian Pak Agus yang saya sampaikan. Mungkin nanti ada masukan, ada pertanyaan dari peserta yang bergabung pada acara sore hari ini. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Santoso. Begitu Ibu Bapak umpan dari Pak Santoso untuk kita berdiskusi. Sudah ada 2 partisipan yang angkat tangan. Saya berikan kesempatan dulu pada ada 5 partisipan yang angkat tangan Pak San. Dan ini Pak Sururi juga kirim email juga ke email Sekolah Vokasi. Saya akan panggil Pak Sururi untuk naik. Saya promosikan ke panelis Pak Sururi. Silakan Pak. Saya tidak tahu ini Bapak atau Ibu Pak Ruri atau Ibu Ruri. Silakan mikrofonnya silakan dihidupkan Ibu atau Bapak. Pak Ruri, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Pak Joko yang saya hormati. Pak Joko ini kawan lama kok, sering ketemu. Pak Santoso, Pak. Maaf, Pak Santoso. Kok jadi Pak Joko. Pak San, pertanyaan saya sudah saya email sebenarnya kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada satu yang menarik dari Pak Santoso. Tadi ada muatan low tech dan high tech gitu ya. Nah, untuk bidang akuntansi itu kira-kira low tech itu seperti apa contohnya, kemudian yang high tech seperti apa gitu kan ya. Karena kita yang di akuntansi itu kan faktanya itu masih pengalamannya kami itu kurikulum itu masih syarat dengan hal-hal yang mungkin teknologinya itu yang berdekatan dengan bidang akuntansi. Kemudian yang kedua itu pertanyaan saya itu menyangkut ini yang sudah saya sampaikan via email, itu kami itu kendalanya itu begini, kalau kerjasama dengan industri itu SDM tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Santoso sangat bagus ya, praktek yang ada di UNS itu operasional intinya gitu. Tapi bagi kami yang taruhlah perguruan tinggi kecil itu masih ada kendala Pak Santoso. Jadi kalau kami bekerja sama dengan industri itu biasanya itu industri itu SDM-nya sangat terbatas. Ruangnya juga sangat terbatas. Sehingga ketika kami itu mengirimkan mahasiswa ke industri itu mahasiswa kami tidak tertangani atau terurus dengan baik karena masalah seperti itu. Jadi SDM di industri itu masih disibukkan dengan urusan mereka masing-masing, dengan kompetisi industri yang harus mereka hadapi. Kemudian yang kedua itu dari sisi kurikulum itu kan kalau yang D3 paling tidak 2 semester ada di industri, begitu kan ya? Ini bagaimana yang kalau kita ngirim ke industri itu ya mereka tidak akan bisa mengisi keseluruhan muatan kompetensi seperti yang kita deskripsikan di dalam kurikulum. Jadi problemnya itu seperti itu. Nah, sebagai ilustrasi yang lain itu begini, kami di vokasi itu kadang-kadang kan dianggap sebagai industri oleh SMK. Nah, ketika SMK itu mengirimkan siswa ke kami, jumlahnya tidak masif, itu juga kami tidak bisa
menghandle mereka dengan baik seperti yang mereka harapkan. Sehingga sebenarnya perasaan kami itu kompetensi yang diharapkan oleh pihak SMK itu tidak bisa sepenuhnya kami penuhi. Karena apa? Keterbatasan waktu yang kami miliki yang dipandang oleh SMK itu sebagai industri. Kira-kira seperti itu. Jadi yang kedua itu bagaimana menyiasati itu ya, menyiasati kompetensi yang dilekatkan pada sejumlah mata kuliah yang itu kalau kita kirimkan ke industri, itu dari pengalaman selama ini, itu mereka tidak bisa menangani dengan sempurna seperti yang kita harapkan masing-masing muatan kompetensi tersebut. Demikian, terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak San, sebelum menjawab, mohon izin screen share-nya dihentikan Pak San supaya tampak jelas gambar yang lain. Oke, matur nuwun. Monggo Pak San, merespon Pak Sururi. Nggih, matur nuwun Pak Sururi atas pertanyaan sekaligus sebenarnya ini masukan bagi kami. Jadi untuk bidang akuntansi yang kami kembangkan untuk low-tech itu adalah dalam hal sistem akuntansi yang masih manual. Karena kita ketahui bahwa usaha mikro itu tidak mungkin dibebani dengan sistem akuntansi yang berbasis komputer. Karena kita khawatir kalau mengejar ke sana modal kerjanya malah terganggu. Sehingga sistem akuntansi manual yang memungkinkan untuk dikerjakan sendiri oleh mereka secara sangat sederhana, tidak perlu menambah orang yang mempunyai background akuntansi, tetapi bisa mereka kerjakan sendiri. Tapi apabila usaha mikro atau kecil ini sudah berkembang, akan kita ikuti. Nah, sehingga di sana ada mata kuliah akuntansi EMKM, juga mengacu ke standar akuntansi EMKM-nya. Dan tugasnya memang membangun, mendampingi usaha mikro dan kecil dalam hal ini adalah sistem akuntansi yang manual. Apabila perusahaan sudah menjadi menengah berbasis komputer, kami yakin kita semua malah tidak mengalami kesulitan. Tapi begitu kita berhadapan dengan usaha mikro itu mengalami kesulitan. Kemudian terkait dengan magang industri, sebenarnya kami juga masih harus belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian yang sudah lama menggeluti vokasi. Jadi kami targetkan setiap tahun itu bisa meng-create MOU antara 200 sampai 250 dengan perusahaan. Perusahaan kecil maupun besar, kami targetkan setiap tahun 250. Hanya saja dengan pandemi ini terganggu Pak Sururi dan juga Bapak Ibu yang lain. Jadi terakhir kami ke Rumah Sakit Fatmawati Jakarta, juga dengan Pak Agus, membahas pagi sampai sore membahas PKS-nya. Jadi kalau MOU relatif mudah, karena itu global, ditandatangani dengan Pak Rektor, tapi waktu membahas PKS itu memang pihak Rumah Sakit Fatmawati Jakarta sebagai BLU, organ pemerintah, memang sangat detail, sehingga waktu itu, dan di sana pun ternyata hanya bisa menerima mahasiswa kami itu per angkatan itu 3-4 orang. Jadi memang, ya tadi, sehingga target kami setiap tahun harus bisa menambah MOU baru 250 perusahaan, besar maupun kecil. Kemudian kami tetap harus berpegang pada capaian pembelajaran mata kuliah di semester itu, yang sudah tertata di semester 4 dan 5 untuk D3, dan 4, 5, dan 7 untuk D4, sehingga kita tidak bisa memaksakan 6 bulan itu harus 6 bulan atau setara 20 SKS, ya. Karena per satu SKS-nya kan 2.720 menit, 16 minggu efektif kali 170 menit. Bisa saja di perusahaan A itu 1,5 bulan, di perusahaan B 3 bulan, nanti di perusahaan C 1,5 bulan. Karena
kalau kita paksakan hanya di satu perusahaan, capaian pembelajarannya nanti tidak kena, tidak tercapai. Karena bisa saja di perusahaan itu memang hanya separuh atau bahkan hanya seperempat dari capaian pembelajaran yang kita ingin raih. Jadi memang, nah ini mobilitasnya memang cukup tinggi terus terang. Nah sehingga kami sangat berharap dan kelihatannya sudah dimulai oleh Pak Dirjen. Jadi di tingkat Direktorat Jenderal ini sudah banyak sekali asosiasi profesi dan perusahaan besar diikat MOU terlebih dahulu. Kemudian kita nanti lebih mudah bergeraknya. Ini jadi ini yang kami lakukan. Nah ini mudah-mudahan juga mulus. Ini kita juga ancang-ancang untuk mengejar ketinggalan kerjasama dengan perusahaan. Karena kami mempunyai target apabila kita sudah mempunyai kerjasama dengan perusahaan antara 600-700 perusahaan, ini baru bisa bernafas lega ini untuk penempatan magang. Dan ini nanti apabila bisa ada kolaborasi, tinggal diatur bulannya, mungkin juga antara kami dengan tempatnya Pak Sururi dengan tempat yang lain, ini mungkin antar pengelola pendidikan vokasional bisa saling berbagi. Makasih Pak Sururi. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Monggo Pak Agus. Baik, terima kasih Pak San, Pak Ruri. Sudah bersama kita Pak Marsudi. Silakan Pak Marsudi, mikrofonnya dihidupkan. Ya, terima kasih sekali diberi kesempatan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsudi, Pak. Saya dari UNESA. Kebetulan saya sebagai pengelola di jurusan desain. Nah, ini perlu saya sampaikan, Pak. Kami perlu belajar banyak ini dengan UNS. Di UNESA ini kami bernaung di bawah Fakultas Bahasa dan Seni. Kemudian kami memang masih namanya jurusan desain, lalu di jurusan desain tersebut ada 2 prodi. Yang pertama S1 DKV, yang satu itu D3 desain grafis. Dan itu satu-satunya D3 di fakultas kami, Pak. D3 desain grafis itu sudah berdiri sejak tahun 99. Namun untuk pengelolaannya, manajemennya, kami masih mirip-mirip S1, Pak. Jadi memang kami benar-benar belum bisa seperti S1. Belum bisa seperti vokasi, mohon maaf. Lantas pada tahun 2019 ini universitas mengambil kebijakan untuk D3-nya ditutup. Ya, ditutup, lantas di-upgrade ke D4 begitu. Nah, itu juga atas mandat begitu. Nah, lalu mau nggak mau kami harus mengikuti gitu. D3 sudah tidak menerima mahasiswa, kemudian kami sekarang D4. Nah, lantas D4 ini baru angkatan pertama, Pak. Angkatan pertama, izinnya kami juga belum keluar, dan saat menerima mandat itu kami juga bingung, karena SDM kami terbatas, Pak. Terbatas sekali, dosen-dosen kami juga terbatas, belum memiliki sertifikat kompetensi, dan seterusnya. Kami harus belajar tentang kurikulum, dan seterusnya. Nah, kemudian D4 ini, karena belum memiliki izin, kami juga masih memulai, Pak. Memulai begitu, kami belajar. Yang saya tanyakan begini, Pak. Untuk D4 ini kan, ketika menerima itu kan kami kesulitan itu. Kami lihat di nomenklatur itu nggak ada, Pak, D4 desain grafis itu. Tapi kami konsultasi dengan pimpinan, dengan Pak WR1, ini gimana, Pak? Kami kalau mau ambil prodi yang bukan desain grafis, kami kesulitan, karena itu tadi SDM kami ya adanya itu gitu. Sehingga pimpinan sudah pokoknya namanya tetap aja D4 desain grafis gitu. Nah, maka sekarang nama prodi kami juga D4 desain grafis, Pak. Sampai sekarang juga belum ada izin, ya mudah-mudahan bisa diuruskan atau nanti diizinkan gitu. Kami ini sudah running 1 angkatan, semester 2 sekarang. Yang saya tanyakan, Bapak, ini
mohon sharing Pak tentang kurikulum. Kalau di vokasi itu kan mohon maaf ini kan meme istilahnya Pak ya, jadi bisa multi exit, multi entry gitu ya. Kalau di UNS bagaimana Pak penerapannya itu? Yang saya tanyakan, sebenarnya saya pengen sekali ke UNS Pak. Kami akan ajak teman-teman ke sana untuk sharing, berkunjung begitu, studi banding biar nanti kami dapat pengalaman banyak. Karena tampaknya UNESA sendiri sekarang nanti akan disatukan vokasi itu menjadi satu fakultas tersendiri itu dengan beberapa prodi dari fakultas teknik. Nah itu mohon Pak kami diberi penjelasan gitu tentang sedikit saja, mungkin tidak perlu banyak, tentang penerapan meme itu di sana, sehingga yang saya bayangkan kan kurikulum kami nanti akan kami rombak gitu ya. Kami harus siap menerima calon mahasiswa itu mungkin di tahun kedua, atau mungkin ada mahasiswa yang akan keluar di tahun ketiga, misalnya begitu, jadi setara dengan D3, atau mungkin di D4 atau sarjana terapan. Mungkin demikian Pak, itu saja sementara yang saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marsudi. Baik, ada teman dekat ke Surabaya Pak San. Sekarang kan Surabaya lebih dekat dari Solo. Cuma 2 jam kita udah sampai Surabaya. Iya loh Pak. Ya, Surabaya sama Solo lagi cedak gitu kan. lebih jauh, malah lebih jauh Jogja nggih Pak Saruri ya. Jogja sekarang menjauh kayaknya, lebih lama. Solo Jogja itu lebih lama. Malah lebih cepat. Macet Pak. Oke. Monggo Pak San. Matur nuwun Pak Marsudi. Jadi begini, dulu ada mandatori untuk di-upgrade menjadi D4, kemudian juga meme. Kami kepada para kaprodi sudah kami fasilitasi pengembangan penguatan kurikulum. Kurikulum rekan-rekan sudah jadi, tapi terus terang memang belum kami kirim ke Jakarta. Kami juga matur pimpinan, karena pengalaman selama ini itu, mohon maaf ini, pemerintah itu dawuh, tetapi sarana prasarana, peraturan, dan lain sebagainya, PD Dikti, Ban PT, dan lain sebagainya itu kan belum disiapkan. Maka kami sampai saat ini tetap D3 tetap D3. Tapi sebenarnya rekan-rekan sudah siap dengan kurikulumnya. Jadi yang D3 tetap D3, D4 tetap berjalan. Nah, sekarang ini nanti sudah ada Dirjen Diksi, pendidikan vokasi. Kalau ini nanti sudah ada bahasa Jawanya itu lampu terontong-terontong begitu. Jadi sudah ada lampu yang terang, benderang. Maka kami sebenarnya tinggal mengirim saja. Karena pertama yang perlu kami pertimbangkan adalah apakah iya D3 itu harus di-upgrade ke D4 semua. Apakah industri dan instansi itu sudah menerima lulusan sarjana terapan? Atau jangan-jangan masih yang S1 sarjana akademik, kemudian yang lain masih D3 yang dibutuhkan. Jadi misalnya salah satu contoh farmasi. Antara D3 farmasi dengan S1 farmasi, ini juga kami perlu hati-hati. Karena di Indonesia yang D4 farmasi ini belum. Nah, sehingga kami juga smooth begitu agar antar asosiasi profesi ini biar seirama terlebih dahulu, misalnya. Maka kami masih D3 farmasi. Kemudian juga, nah kalau untuk Hiperkes, karena Kemenaker, jadi D3 Hiperkes di UNS ini tahun 83 itu berdiri kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, sekarang Kementerian Tenaga Kerja sudah memberi rambu-rambu sejak 3 tahun yang lalu agar D4K3. Maka sejak 2017 kami itu sudah terakhir yang menerima mahasiswa D3. Juli ini nanti terakhir meluluskan. Maka secara otomatis D3 Hiperkes itu sudah tidak menerima lagi karena akhir Juli ini nanti sudah lulus semua mahasiswanya. Maka kami dengan D4K3-nya. Misalnya seperti itu. Nah, sekali lagi, jadi kami sudah siap dengan kurikulum, tetapi kami tetap menjalankan, makanya tadi kami tampilkan di slide terakhir tadi, dari 25 prodi, kami D4-nya memang baru 3, yang 22 masih D3. Nah, ini sebenarnya tinggal menunggu kesiapan dari pemerintah
terkait dengan aturan mainnya, kalau memang sudah dijamin, ya kami siap. Terutama akreditasinya ini yang kami masih menunggu. Nah, sehingga fokus kami terus terang itu adalah magang industri. Jadi fokus kami selama ini baik D3 maupun D4 itu magang industri. Karena dengan magang industri ini satu, resource kami, baik dosen maupun sarana prasarana, itu kan bisa sharing dengan industri. Karena kami tidak mungkin mengejar mesin CNC misalnya. Kami tidak mungkin mengejar peralatan lab yang canggih. Jadi kami ya nebeng di industri. Maka kami mengejarnya adalah magang industri. Kemudian lab kompetensi kami upayakan ya, mendekati industri, tetapi itu ini memberikan bekal ke mahasiswa agar nanti tidak gagap saja. Terus dulu acara yang narasumbernya Pak Sururi, kami juga matur waktu itu, ini kami matangkan, yaitu kami mendesain modul praktikum yang berbasis AR dan VR, augmented reality dan virtual reality. Ini juga untuk mengantisipasi apabila kami nanti belum bisa mendapatkan jumlah perusahaan yang ideal untuk menempatkan magang, maka paling tidak mahasiswa ini dengan praktikum yang berbasis AR dan VR itu ya gambarannya sudah mulai mendekati magang itu. Kemudian juga perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, bulan Juni ini kami memperkuat video fotografi di D3 Desain Komunikasi Visual menjadi laboratorium fotografi dan film. Jadi kami lengkapi studionya menjadi studio untuk film, karena mulai awal Juli nanti para dosen harus berani syuting untuk membuat modul pembelajaran dan video tutorial. Jadi mengantisipasi new normal maupun nanti benar-benar sudah bebas dari pandemi pun, kami untuk mata kuliah teori khususnya itu kami tetap akan menjalankan daring. 30 menit pertama adalah overview mata kuliah. Kemudian kami kirim video durasi 45 sampai 60 menit video tutorial. Kemudian 60 menit terakhir review mata kuliah. Jadi jadwalnya tetap mengikuti jadwal perkuliahan, tetapi ada video setiap tatap mukanya yang harus disiapkan oleh dosen. Hanya saja bagaimana agar mengemas video itu seperti Ruang Guru, videonya bagus. Dari MIT dan Harvard juga bagus-bagus videonya. Nah, bagaimana kita bisa mendorong dosen-dosen kita belajar, berlatih. Nah, kemudian nanti yang menangani produksinya adalah kolaborasi antara D3 Diskomvis, D3 Komunikasi Terapan, karena di sana diajari broadcasting, dan juga D3 Teknik Informatika. Karena untuk yang terkait dengan komputer, itu teman-teman dari D3TI. Mekaten. Jadi terus terang kami meme kami lupakan dulu, karena itu tidak mudah kalau pemerintah belum memfasilitasi segala sesuatunya. Kemudian juga kampus Merdeka Belajar, kami mengartikan untuk sekolah vokasi ini adalah magang dan kuliah industri. Itu terlebih dahulu tahapannya. Nah, sebenarnya kemarin di Malang tanggal 23-24 Maret itu akan ada MOU yang bisa bertukar kuliah. Tapi karena ini pandemi agak tertunda. Demikian Pak Marsudi dan Bapak Ibu peserta acara sore hari ini. Makasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak San. Ini pukul 16.23. Kita sampai maghrib ya Pak San? Karena banyak ini pertanyaannya. Gitu. Saya ambil dari Q&A dulu. Saya nggak adil kalau yang sudah ngetik duluan belum direspon. Pak San, ada 2 orang yang menanyakan tentang kaitan vokasi dengan teman-teman di industri, Pak San. Yang pertama, Ibu, mudah-mudahan Ibu ini, Rina Asmara dari Mercu Buana Jakarta. Dosen industri itu kan banyak yang masih belum S2.
Lalu bagaimana kita mengkonversi itu yang pertama. Kemudian sama dengan yang dari Ibu atau Bapak Mani ini, bagaimana sekolah vokasi menentukan mitra industri yang dengan mempertimbangkan pula kompetensi dosen sebagai pembimbing saat magang dari universitas terbuka. UT itu universitas terbuka mestinya. Itu dulu Pak San, 2 pertanyaan yang berkait dengan industri. Silakan Pak San. Matur nuwun. Yang pertama untuk Bu Rina, rekan dari Mercu Buana. Beberapa waktu yang lalu kami mengikuti acara dari Mercu Buana. Sudah pernah ketemu Pak San? Ya, narasumbernya Pak Sururi waktu itu. Walah, reuni loh ini. Antar reuni Pak. Jadi untuk dosen dari industri, pertama kami akan sangat bersyukur apabila beliau sudah S2. Tetapi apabila S1, ini kebetulan Senin besok jam 8.30 kami rapat dengan Senat Komisi A untuk merubah peraturan rektor tentang pengelolaan sekolah vokasi. Nah, di situ kami usulkan, saya, Pak Agus, Pak Aziz, ini mengusulkan agar muncul klausul untuk pengangkatan dosen industri, sehingga nanti ada penilaian portofolio terkait dengan pengalaman kerja, tahun mereka bekerja, kemudian sertifikat kompetensi, sertifikasi profesi yang dimiliki. Jadi meskipun dari sisi jenjang formal itu adalah S1 atau D4 atau D3, tapi apabila dari penghitungan portofolio itu setara dengan S2, maka nanti akan kita keluarkan RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi dengan rekognisi pembelajaran lampau ini bisa disetarakan dengan S2. Meskipun haknya tidak sama persis dengan teman-teman yang secara formal lulus S2. Tetapi ini setara S2 sehingga legal untuk mengajar, legal untuk ikut menguji. Demikian, Bu Rina. Ini kami siapkan perubahan peraturan rektor. Mudah-mudahan sebelum Agustus ini nanti kami sudah bisa menyelesaikan beberapa rekognisi pembelajaran lampau untuk dosen industri. Demikian Pak Agus. Yang kedua apa tadi? Yang itu tadi mencari mitra yang dengan dosen industri yang kompeten Pak. Karena mereka kan akan kita mintai tolong untuk membimbing anak-anak kita saat magang, saat kerja, saat kuliah di matur nuwun Pak Agus. Jadi begini, kita percaya kepada pimpinan perusahaan yang akan menugasi dosen industri itu nanti. Jadi kita percaya pasti pimpinan perusahaan akan memilih pegawainya yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk bisa menjadi dosen industri. Yang nanti akan diberikan SK Rektor sebagai dosen industri, kita urus NIDK-nya. Kemudian dalam proses pembelajaran, ini nanti akan dibuat tim teaching. Jadi misal ada mata kuliah dengan bobot 3 SKS, maka tim teaching, yang satu dosen kampus, yang satu dosen industri, agar saling memperkuat. Dosen kampus terkait dengan metode pembelajaran, pekerti, dan lain sebagainya, pekerti AA, ini pasti sudah insya Allah sudah menguasai. Kemudian terkait dengan bisnis proses di perusahaan itu, penguasaan skill dosen industri ini menguasai. Sehingga ini nanti tim teaching. Nah, dengan tim teaching, maka SKS, dalam hal ini BKD, BKD dosen kampus juga terpenuhi. 1,5, misalnya mata kuliah tadi 3 SKS, berarti 1,5 untuk dosen kampus, 1,5 untuk dosen industri. Nah, sehingga nanti kita akan mudah memenuhi kewajiban kita kepada beliau-beliau, dosen yang kita tugasi. BKD, tuntutan dosen di kampus terpenuhi, kemudian terkait dengan dosen industri, ini nanti juga bisa kita layani. Makatan. Satu lagi tentang industri, Pak San, sangat teknikal, tetapi bagaimana dengan industri rata-rata selama ini hanya bisa ditempati selama 1 sampai 2 bulan. Ini bagaimana? Siap.
Pengalaman kita sebenarnya, waktu kita masih ingat Pak Agus, waktu ke Kimia Farma Plan Watu Dakon Jombang, terus kemudian juga ke IMS, anak perusahaan Inka Madiun. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan itu lebih senang anak-anak kita itu kalau magang minimal 3 bulan, minimal. Lebih senang sebenarnya. Asal itu konsisten, berkelanjutan, pihak perusahaan sudah bisa mengagendakan waktu di mana ini nanti akan diisi dari mahasiswa magang, itu sebenarnya siap. Termasuk ini, budidaya perkebunan yang ada di Jogja, itu juga ngendika, loh, selama ini saya kira pihak kampus yang melarang mahasiswanya magang lebih dari 2 bulan, lebih dari 1 bulan. Nah, kalau kami senang saja ketempatan mahasiswa magang 6 bulan atau 4 bulan atau bahkan lebih begitu. Jadi sebenarnya dalam hal ini industri itu sebagian besar sudah terbuka kepada kita, tapi memang tadi setahun untuk 200 sampai 250 MOU dalam arti sampai ke PKS-nya, perjanjian kerjasamanya sampai detail, itu memang ya menuntut kita harus jalan-jalan, harus touring terus itu. Demikian Pak Agus. Siap. Ini kita mau touring tapi si Siko ini saya nyebutnya, Siko datang Pak. Jadi kita harus tinggal di rumah ini. Baik, di panelis sudah saya undang Pak Ahmad Fani. Silakan Pak Ahmad untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan Pak Ahmad. Silakan. Baik Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau tadi banyak Bapak dan Ibu dosen yang bertanya, saya mungkin dari sisi mahasiswanya nih Pak. Silakan. Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Ahmad Fani dari Sekolah Vokasi IPB. Kebetulan saya juga punya platform ruangvokasi.id juga Pak, jadi semacam komunitas pemuda vokasi untuk kemajuan anak-anak vokasi khususnya di Unista. Begini Pak, pertanyaannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, setiap universitas itu kan dipersilahkan untuk mendirikan pendidikan vokasi ya Pak, di universitasnya masing-masing gitu ya Pak. Nah, kira-kira Pak, alasannya itu untuk dapat mendirikan tersebut kira-kira apa sih Pak? Sedangkan yang saya tahu sendiri itu di World Class University itu tidak memperhitungkan Pak terkait dengan pendidikan vokasi ini. Jadi indikatornya yang saya tahu itu kan kalau di WCU itu kan terkait dengan research gitu Pak. Nah, kenapa gitu Pak? Alasannya tidak masuk ke WCU tapi tetap didirikan gitu Pak. Kemudian yang kedua ini mungkin berhubungan juga Pak karena beberapa bulan yang lalu kita tahu bahwasannya Kemenristek itu merilis terkait dengan pemeringkatan universitas gitu kan. Ada klaster non vokasi dan juga ada klaster vokasi. Dan di situ untuk klaster vokasi sendiri itu kan yang diri situ kan berdasarkan politeknik gitu Pak. Nah yang ingin saya tanyakan kenapa justru vokasi-vokasi yang ada dalam universitas seperti sekolah vokasi ataupun program vokasi lainnya itu tidak masuk ke dalam pemeringkatan tersebut gitu Pak. Sehingga mungkin saya yang selaku mahasiswa sendiri seperti merasa bahwasannya lah kok malah kita seperti tidak bisa dibilang tidak ada pemeringkatan ataupun merasa kurang lah gitu Pak, karena melihat sendiri bahwasannya tidak ada pemeringkatan dan juga tidak berpengaruh sendiri WCU itu sendiri. Mungkin itu sih Pak dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa Mas Ahmad, ruangvokasi.id. Wes, saya harus ikut itu nanti. Saya masih muda loh ini. Bagaimana responnya Pak San? Terima kasih Mas Ahmad Fani dari IPB. Jadi begini, pertama kita harus optimis, apalagi sekarang sudah ada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Karena yang 2019 kemarin kan tidak ada. Ya, tidak betul, ada, dan pemerintah itu mindset-nya pasti politeknik. Jadi vokasi itu SMK dan politeknik atau akademi komunitas D1, D2.
Nah, yang di perguruan tinggi dan di akademi non politeknik ini seolah-olah waktu itu pemerintah nggak tahu, mungkin lupa atau bagaimana. Tetapi sekarang dengan adanya dirjen tersendiri dan saya melihat beberapa minggu ini langkahnya sudah sangat bagus, termasuk mengundang perusahaan langsung MOU, diikat MOU di tingkat kementerian agar perguruan tinggi nanti lebih mudah. Kemudian juga dimulai dari yang PTN terlebih dahulu, ada hibah penguatan pendidikan vokasi, kemudian ini akan disusul dengan yang PTS. Ini saya melihat kita harus optimis. Nah, kemudian khusus untuk saya cerita di UNS ya. Jadi kebetulan di UNS sendiri kami harus mendukung KPI-nya universitas. Jadi saya dengan dekan yang membawai jalur akademik, FEB, Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, dan lain sebagainya, saya mewakili Sekolah Vokasi UNS, saya juga tanda tangan kontrak kinerja dengan Pak Rektor, di mana kontrak Rektor UNS ini sebagian yang bisa menyumbang malah dari sekolah vokasi. Jadi misalnya untuk produk, jadi riset yang menghasilkan suatu produk yang bisa diurus HAKI, bisa digunakan untuk industri. Seperti tadi saya matur ke Pak Sururi terkait dengan low-tech dan high-tech tadi. Jadi ini ada KPI yang harus kami kejar karena memang ya, yang potensial di sekolah vokasi. Demikian juga untuk lomba-lomba mahasiswa, mengikuti kompetisi lomba antar perguruan tinggi, ini juga kami ada KPI yang harus kami kejar sebagai kontribusi ke universitas. Jadi sebenarnya keberadaan sekolah vokasi di sebuah perguruan tinggi ini tetap berkontribusi. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa contoh tadi, termasuk untuk sertifikasi kompetensi. Itu yang menyumbang banyak sekolah vokasi, baik dosen maupun mahasiswanya. Jadi mahasiswa kami itu per tahun yang sudah bersertifikat kompetensi kan total 300-an ada. Nah, yang S1 kan ini belum memulai, kebanyakan belum memulai untuk sertifikat kompetensi. Jadi saat ini kami dari sekolah vokasi demikian. Jadi kita tetap harus optimis, kalaupun tadi ya itu memang paradigma yang kemarin itu sering kita kok tidak diundang, kita kok tidak dilibatkan begitu. Tapi saya melihat 1 bulan terakhir ini dan mudah-mudahan ke depan setelah ada dirjen tersendiri dengan direktur-direktur di bawahnya dan kebetulan beliau-beliau juga orang vokasional. Jadi itu mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Karena pengalaman kami sebelum kami dibentuk sekolah vokasi mulai 3 Desember 2018 sudah ada 25 program studi yang berdiri ada tahun 83, tahun 96. Ini di bawah fakultas, karena dulu yang melahirkan S1, dosen-dosen S1, ya ini kurikulumnya seperti S1 dipangkas saja, supaya nanti bisa transfer ke S1-nya. Laboratorium kompetensi juga tidak diurus. Jadi ikut di laboratorium S1. Padahal laboratorium S1 itu kebanyakan adalah yang penting mesin ini bisa jalan, bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa S1 tentang berjalannya mesin. Padahal kalau untuk kita, anak-anak kita, bagaimana mesin ini kan bisa berproduksi. Jadi betul-betul mesin yang sehat untuk menghasilkan suatu produk. Tidak hanya bagaimana mesin ini bekerja saja. Nah, ini yang kita harus kerja keras untuk mewujudkan laboratorium kompetensi setara industri. Jadi kami embel-embeli laboratorium kompetensi setara industri, agar tidak terdegradasi asal laboratorium saja. Demikian Mas Ahmad Fani. Ya, belum. Tentang perankingan, kalau di IPB saya sering diskusi dengan Prof. Anas Fauzi, Pak Ahmad Fani, kalau mungkin bisa diskusi tentang perankingan itu. Pak Ahmad Fauzi mungkin bisa diajak diskusi. Baik, sebelum ke Bu Nurina, ada informasi dari Pak Muhammad Hasan di Kementerian ISDM. Kebetulan beliau bertugas di Cepu, di PPSDM Migas di Cepu.
menawarkan beliau dengan institusinya sudah siap untuk berkolaborasi, bermitra dengan pendidikan vokasi di seluruh Indonesia. Kami sudah membuktikan itu. Tahun lalu Teknik Kimia kami melakukan sertifikasi kompetensi di BPSDM Migas waktu itu. Terima kasih Pak Muhammad Hasan. Kapan-kapan saya harus sowan ke Cepu Solo juga tidak terlalu jauh. Insya Allah mudah-mudahan segera diberi kesempatan untuk kita bersilaturahmi. Monggo dari pendidikan vokasi yang lain juga bisa berhubungan, berkomunikasi dengan Pak Muhammad Hasan. Di kolom chat sudah ada nomor WA-nya, luar biasa ini beliau. Baik, terima kasih Pak Muhammad Hasan. Sekarang mikrofon saya berikan ke Bu Nurina. Silakan Bu Nurina. Baik, terima kasih Pak Joko ya. Saya Agus, Bu. Pak Agus. Belum saya ganti. Siap. Oh iya. Maaf. Silakan. Apa kabar Pak Santoso? Baik, Bu Nurina. Ya, saya ini adalah dulu mahasiswanya Pak San. Pak San adalah dosen favorit saya. Ya, reuni lagi. Begini, perkenalkan saya dosen dari Universitas Terbuka. Kebetulan saya megang prodi S1 Akuntansi Keuangan Publik. Nah, ini memang prodi saya juga agak unik, jadi satu-satunya di Indonesia gitu. Dan waktu kita mengajukan itu memang tidak ada di nomenklatur, tapi kita yang ada waktu itu D4 Akuntansi Keuangan Publik. Tapi kan pimpinan menghendaki untuk S1 Akuntansi Keuangan Publik. Akhirnya kita coba untuk mengajukan S1 dan akhirnya terbitlah ya, izin penyelenggaraan sampai saat ini. Nah, hampir mirip dengan saya gitu loh Pak. Tadi kan disampaikan sama Pak San itu ada beberapa D3 yang udah mulai kekhususan. Jadi kayak ada D3 apa tadi ya? Yang wisata tadi. Nah, itu bagaimana ya Pak mendaftarkannya ke Menpan ya, supaya nanti adik-adik alumni kita itu ada formasi untuk CPNS ataupun lapangan pekerjaan yang lain gitu Pak. Terima kasih Pak San. Yeah. Kaitannya dengan Kemenpan ini Pak San, supaya nomenklatur formasi CPNS mencantumkan lulusan program studi kita. Silahkan Pak San. Ya, matur nuwun Pak Agus. Disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Pak Wikan, beberapa pejabat dari Kemendikbud. Jadi saat ini dipermudah, termasuk oleh Pak Ridwan, salah satu direktur. Jadi saat ini dipermudah, ini menanggapi juga tadi dari Pak Marsudi. Jadi untuk mendirikan program studi, sepanjang ada MOU dengan perusahaan, apalagi perusahaan itu perusahaan menengah ke atas, level nasional, internasional, kemudian di dalam MOU itu juga menjamin bisa magang, ada beasiswa, kemudian menerima lulusan, itu nama apapun prodinya, belum ada di nomenklatur, namanya asing, itu pasti akan diizinkan. Jadi sekarang untuk mengurus izin itu yang siap menerima lulusan, nah fokus negara seperti itu. Nah kemudian terkait dengan Kemenpan, itu juga sama. Waktu kami UNS ini mendirikan D4 program studi demografi dan pencatatan sipil, tapi sebenarnya awalnya tidak ada. Nah kemudian kita memang perlu untuk sowan, untuk matur ke Kementerian Pan RB agar
kalau ada formasi CPNS itu bisa dimunculkan. Jadi karena kita tidak kedinasan ya, karena UNS bukan kedinasan, kita juga tidak bisa meminta lulusan D4 Dukcapil itu langsung menjadi pegawai negeri, tidak bisa. Tetapi mulai dari CPNS tahun kemarin itu sudah muncul dibutuhkan lulusan tadi tentang lulusan yang memang kompeten di dalam kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi memang ini harus kita upayakan. Dan sekali lagi dengan adanya Direktorat Pendidikan Vokasi, ini kami yakin akan lebih mudah. Jadi ya kita tinggal matur kepada Pak Dirjen, mohon agar bisa disampaikan ke kementerian terkait untuk hal-hal seperti ini. Jadi ya biar berkompetisi dalam CPNS atau apapun yang lain. Karena memang terus terang di tempat kita itu kan bekerja itu kan menjadi pegawai. Pegawai itu yang diakui masyarakat adalah pegawai negeri sipil. Nah, nanti waktu melamar ke calon mertua saja ditanya, sudah PNS atau belum? Itu kan repot. Jadi sebagai gambaran juga begini, ini gambaran lulusan S1 akuntansi UNS itu 80% menjadi pegawai negeri. Ya, kemudian naik sedikit BUMN 80%, yang 20% yang di swasta. Kita akan melihat perbedaan yang mencolok rekan-rekan S1 akuntansi UI. Itu 80% di swasta. Jadi sama-sama menjadi auditor, lulusan akuntansi UI itu kebanyakan di the Big Four. Kami kebanyakan di BPK, BPKP. Nah, ini memang keunikan sendiri. Jadi memang bagaimana kita mengupayakan seperti tadi kita membuka D4 Dukcapil, ya kita harus lobby ke kementerian agar formasi CPNS-nya bisa dimunculkan. Seperti itu. Meskipun kita ingin juga menggeser agar 50%, ya 50% orientasinya CPNS, 50% membuka usaha sendiri, bekerja di sektor swasta, dan seterusnya. Makasih Pak Agus. Ya, terima kasih. Sambil menunggu Pak Widodo, ada dua pertanyaan. Kemungkinan ini dari adik-adik yang baru lulus SMA, Pak San masih galau. Apakah peluang kerja lulusan vokasi dan sarjana itu tinggi yang mana? Itu apa bedanya sarjana sama vokasi, Pak San? Monggo Pak San. Ini ada dua pertanyaan ya. Matur nuwun Pak Agus. Sebelum masuk ke sana saya ingin menyampaikan. Saya tahun 94 saya melamar menjadi dosen di UNS itu di S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, kemudian di awal 2019 kemarin waktu mengisi kuesioner saya memilih berkarir di sekolah vokasi UNS. Saya tinggalkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya memilih di vokasi. Karena menurut pertimbangan saya pribadi, bukan provokasi, bukan provokator, ya. Menurut pertimbangan saya pribadi bahwa di sekolah vokasi, di vokasional itu lebih membumi. Tridharmanya, riset, pengabdian, pendidikan, pengajaran, di vokasional itu lebih membumi. Nah, itu pribadi. Jadi saya sudah mantap di sekolah vokasi. Saat ini menjadi pengelola. Nanti tidak menjadi pengelola pun saya lebih mantap di vokasi. Artinya berkarir di vokasi. Nah, kemudian kita lihat di Indonesia, akhir-akhir ini disampaikan oleh Pak Padono, PLT Dirjen Dikti yang kemarin. Jadi akhir-akhir ini sering kedatangan tenaga kerja asing, kan rame ribut begitu. Nah, tapi di sisi lain, Indonesia ini sulit menyiapkan tenaga terampil untuk perusahaan-perusahaan ini tadi. Penanaman modal asing, perusahaan-perusahaan baru, ini sering tidak siap tenaga terampilnya. Karena apa? Jalur akademik di Indonesia ini 80% lebih mahasiswanya. Yang jalur vokasi itu belum sampai 20% mahasiswanya.
D3, D4, apalagi S2 terapan itu bisa dihitung dengan jari, belum banyak. Padahal untuk bekerja di industri, di perusahaan, itu yang dibutuhkan lulusan vokasi. Nah, beberapa user, beberapa perusahaan yang kami undang waktu membahas kurikulum, itu dari perusahaan juga. Kalau yang diterima menyampaikan, kalau yang diterima itu lulusan S1, itu mereka dalam 6 bulan itu satu harus siap, tidak bisa langsung menyuruh bekerja. Yang kedua harus menyediakan anggaran dan waktu untuk training. Karena memang yang S1 itu dididik, disiapkan untuk menjadi pemikir. Ya, untuk peneliti, untuk menjadi dosen, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk yang terampil siap bekerja di Indonesia ini masih sangat sedikit. Di sisi lain juga perhatian pemerintah selama ini 2019 ke bawah itu untuk laboratorium fasilitas kerjasama dengan industri juga belum digarap. Ya baru 2 bulan terakhir ini saja mulai kita lihat gaungnya. Nah, sehingga mudah-mudahan ke depan yang akan diterima di industri itu adalah lulusan vokasi. Jadi makanya kami beri judul di depan tadi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Jadi kami yakin vokasi ini begitu diperkuat, ini adalah tulang punggung bangsa Indonesia. Coba nanti dicek di Eropa, di Amerika, itu pasti lebih banyak mahasiswa yang jalur vokasional. Yang jalur akademik itu lebih sedikit. Karena memang untuk kebutuhan industri yang cocok yang jalur vokasional. Jadi kepada adik-adik yang SMA, SMK, ini bukan memprovokasi ya, tapi kita melihat dan kita browsing kan sekarang mudah mencari data. Insya Allah lulusan vokasi ke depan ini lebih dibutuhkan. Ini keyakinan saya. Matur nuwun. Siap. Terima kasih Pak Hasan. Ada pertanyaan Pak Widodo, tadi saya sudah undang, sudah bersama di panelis, tapi kok malah ini keluar, mungkin karena koneksinya. Ada pertanyaan di sini menanyakan apakah sekolah vokasi UNS sudah menerapkan rekognisi pembelajaran lampau untuk SMA, Pak Hasan? Untuk para mahasiswanya. Jadi apakah dari mahasiswa sudah diadakan RPL mereka? Monggo Pak San. Mohon diulangi Pak Agus. Oke. Pak Jaka Maulana dari Bandung menanyakan apakah sekolah vokasi sudah menerapkan RPL untuk mahasiswa. Mungkin kan mahasiswa sudah ada yang bekerja sebelum join gitu Pak, sebelum masuk ke sekolah vokasi. Tapi kayaknya kita belum melakukan itu. Tapi jenengan yang jawab saja biar Pak Jaka mantap gitu kan. Silakan Pak. Pak Agus. Jadi terus terang untuk UNS, sekolah vokasi UNS itu belum melakukan RPL, belum itu bukan berarti tidak, tapi memang saat ini belum melakukan RPL untuk masyarakat yang lulus SMA waktu itu kemudian bekerja. Nah, kemudian begitu ingin kuliah itu mestinya kan tidak dari nol. Tapi pada waktu kita mengundang rekan-rekan di Dikti di awal 2019 kemarin itu memang kita disarankan untuk mengajukan usul ke kementerian agar bisa menyelenggarakan pengakuan RPL bagi mahasiswa. Karena kemarin disebutkan, termasuk kami kemarin waktu saya masih menjadi pengelola S1 yang akuntansi sampai 2018 akhir, itu kan menerima mahasiswa dari BPK, BPKP, kelas kerjasama BPK, BPKP, dana beasiswa beasiswa STAR. Nah, itu ternyata itu mestinya tidak seperti S1 transfer S1 yang 4 semester. Kalau punya pengalaman bekerja, jadi mereka dulu lulusan D3 STAN, terus bekerja jadi auditor sudah 6 tahun, 5 tahun, mestinya kuliah transfer S1-nya itu tinggal 2 semester atau berapa.
tinggal nanti penilaian portofolionya. Tapi kemarin kita kan sudah terlanjur ya kuliah 4 semester. Lulusan D3 STAN agar menjadi sarjana akuntansi kuliah 4 semester. Padahal sebenarnya pengalaman kerja ini bisa direkognisi. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, bahwa kita belum saja, tetapi mestinya itu bisa difasilitasi. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu lama kita bisa memfasilitasi itu. Jadi masyarakat yang waktu itu lulus SMA atau SMK bekerja sudah 10 tahun, sudah 5 tahun, kemudian ini ingin mengupgrade pendidikan formalnya, mengambil D3 atau D4, nah mestinya ada pengakuan, ada RPL atas sertifikat kompetensi yang mereka peroleh di industri, atas pengalaman bekerja, dan seterusnya. Jadi mohon maaf, di sekolah vokasi UNS belum, tetapi pertanyaan ini memicu kami untuk menyiapkan perangkat peraturannya. Demikian Pak Agus. Terima kasih Pak San. Sekarang pukul 16:55 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sepakat kita akan selesai pukul berapa Pak San? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Kalau begitu saya ambilkan pertanyaan yang dari kayaknya ini calon mahasiswa Pak San. Mana tadi pertanyaannya? Apakah sekolah vokasi UNS menerima SMK dan madrasah aliyah Pak San? Matur nuwun Pak Agus. Jadi kita menerima SMA, SMK, aliyah, kita menerima semua. Bahkan untuk kelulusan juga, kalau untuk yang S1 kan 3 tahun sih. S1 kan maksimal lulus tahun 2020, 2019, 2018. Kalau kita sampai berapa tahun Pak Agus kemarin? Sampai kalau yang jalur PMDK kemarin hanya 2020. Kemudian jalur PMDK utama, yang seleksi utama kita 2020, 2019, 2018. 2018, kemudian ada yang jalur mandiri ujian tulis yang kita sampai 2017 Pak San. Jalur mandiri ujian tulis. Terima kasih Pak Agus. Jadi nanti untuk yang jalur mandiri itu bisa kelulusan 4 tahun. Ya. Artinya masyarakat yang mungkin kemarin sudah bekerja 2 tahun, 3 tahun ingin kuliah, kita masih bisa menerima. Jadi semua level SLTA, aliyah, SMK, SMA, kita bisa menerima semua. Siap. Satu lagi Pak San, di di UNS kan ada S1 ilmu komunikasi dan ada vokasi yang komunikasi terapan. Ini bedanya apa? Sarjana yang S1 ilmu komunikasi dengan yang komunikasi terapan. Ini Mas siapa yang tadi bertanya ke sini? Monggo Pak San. Matur nuwun Pak Agus. Jadi seperti yang saya jelaskan di tayangan tadi, bahwa untuk sarjana ilmu komunikasi, itu yang mereka pelajari adalah pengembangan ilmu komunikasinya. Karena di sana mata kuliah teorinya sekitar 80% dan praktiknya maksimal 20%. Tetapi kalau untuk D3 komunikasi terapan, maka mahasiswa ini diajari broadcasting, diajari kehumasan, kemudian juga diajari penyiaran dan lain sebagainya. Jadi memang langsung praktik, kemudian juga langsung kebanyakan waktu perkuliahan banyak di laboratorium. Mengatakan Pak Agus. Siap. Jadi begitu nggih, Mas atau Mbak tadi saya membaca pertanyaannya. Sudah pukul 16:58. Mohon maaf pada yang sudah menulis pertanyaan, saya tidak sempat terbaca. Dan Mas Danu, waktunya sudah habis. Mohon maaf tidak bisa menyampaikan. Yes. Agus, mungkin bisa disampaikan bahwa acara yang seperti ini kan yang pertama. Ini Betul. nanti kan akan ada kelanjutan terus. Nah, nanti mudah-mudahan sampai akhir Juli nanti bisa ini komprehensif. Matur nuwun.
Iya, Bapak Ibu dan Mas Mbak semua, COVID ini memberi pelajaran pada kami untuk selalu berbagi. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan seperti ini. Kalau ini kan Pak Santoso memberikan ini in general, gitu ya, pendidikan vokasi in general. Maka pekan depan kita akan undang beberapa kaprodi untuk menyampaikan pandangannya bagaimana pengalaman beliau-beliau mengelola pendidikan vokasi di level prodi. Seperti yang tadi disampaikan Pak Santoso, bagaimana mereka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang kami terapkan di sekolah vokasi. Begitu nggih Pak San, tentang penerimaan mahasiswa baru bisa dicek di spmb.uns.ac.id ya, spmb.uns.ac.id. Kita sudah mulai di jalur seleksi utama, tidak menggunakan ujian, Ibu Bapak. Sekolah vokasi UNS jalur utamanya tidak menggunakan ujian, tapi menggunakan portofolio karya dan prestasi selama SMA. Yang dinilai adalah rata nilai rapot dan poin-poin prestasi yang didapatkan atau diperoleh oleh calon mahasiswa. Begitu, kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa dikirim melalui media sosial kami atau melalui email kami. Baik, mungkin saatnya saya mengakhiri pertemuan hari ini dengan menyampaikan link tautan. Di mana tautan saya? Tautan untuk mata daftar hadir sekarang. Ibu dan Bapak, ini daftar hadirnya di form evaluasi s.id ngobrasi _ EV maksud saya, EV1, sedangkan materi presentasi Pak Santoso hari ini, Ibu Bapak dan Mas Mbak bisa dapatkan di s.id/ngobrasi _mat.1. Sekali lagi, s.id/ngobrasi _mat1. Itu materi dan form evaluasi. Ibu Bapak yang sudah mengisi form evaluasi, jangan lupa untuk menuliskan nama dengan ejaan yang benar dan alamat surat elektronik surel, atau kita lebih familiar dengan kata email, dengan alamat email yang benar. Tempo hari ada yang menuliskan alamat surel ditulis kompleks perumahan mana itu. Jadi kami tidak bisa mengirimkan. Baik, Ibu Bapak, demikian yang mungkin hari ini kita bisa diskusikan. Insya Allah kita akan informasikan kalau kita akan menyelenggarakan kegiatan serupa di waktu-waktu yang akan datang. Yang paling dekat adalah Vocational Coaching Corner tanggal 17. Kita akan mengangkat tema kuasa merek lokal di masa new normal. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Saya Agus Dwi Prianto mohon pamit, mohon maaf atas segala kekurangan yang barangkali membuat Ibu Bapak tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak